Senang rasanya kita bisa kembali bersekutu di dalam kesempatan pagi hari ini. Dan secara khusus saat ini saya akan membahas satu ayat yang terambil dari Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, teristimewa para hamba Tuhan dan juga jemaat baptis pada umumnya, kita bersyukur pada kesempatan hari ini. Ya, kita telah melewati Natal dan bersiap untuk menginjak di tahun yang baru. Kami diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan ini. Kami mensyukuri kasih Tuhan yang atas kemurahannya memberi kesempatan kepada kami. Nah, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 ini membawa kepada kita untuk bagaimana kita menguak masa depan menjelang memasuki tahun yang baru, di mana banyak orang mencoba untuk mencari tahu bagaimana nasibnya, bagaimana masa depannya, itu yang terjadi. Oleh karena ketidakpastian hidup, masa depan yang tidak pasti membuat orang menggantungkan nasibnya, ya, menggantungkan kehidupannya pada ramalan-ramalan. Ya, perlu kita ketahui bersama, di akhir tahun menjelang tahun baru itu biasanya banyak peramal-peramal, ya, mungkin bahkan koran atau majalah itu menyajikan ramalan-ramalan untuk masa depan seseorang. Ya, itu yang terjadi. Tetapi yang perlu saudara dan saya ketahui di sini bahwa manusia, ya, siapapun mereka, membutuhkan jalan, membutuhkan kebenaran, dan juga membutuhkan kepastian hidup yang merupakan kebutuhan dasar dari semua orang. Ya, semua orang butuh itu, ya, itu Kristen atau agama lain sama membutuhkan itu, ya, membutuhkan jalan bagaimana kehidupannya, jalan-jalan Tuhan seperti apa, itu yang terjadi. Ya. Nah, pada titik ini saya sampaikan kepada panjenengan bahwa ada kesamaan di antara umat manusia ini apapun latar belakang agamanya. Hanya yang membuat beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain adalah ini. Ketika mereka mencari jalannya, mencari kebenarannya, dan mencari hidupnya. Ini yang membedakan. Nah, di sini manusia perlu mendengar suara Tuhan. Saudara dan saya, para hamba Tuhan dan seluruh jemaat baptis yang ada di Yogyakarta, ya, manusia perlu mendengar Tuhan, mendengar suara Tuhan yang mengatakan, "Akulah terang dunia." Pengertian akulah terang dunia yang disampaikan Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dengan jelas bahwa Yesus adalah terang dunia yang akan menerangi kegelapan dunia. Ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama supaya saudara dan saya bisa memahami, menghayati kehadiran Yesus Kristus dalam dunia ini yang beberapa waktu akan kita rayakan dengan Natal, ya. Itulah mengapa setiap orang percaya, walaupun berjalan di dalam kegelapan, terang kasih Kristus senantiasa memberikan arah, ya, memberikan tujuan hidup kita. Hingga saya sampaikan, berjalanlah bersama terang itu dan alamilah kuasa terang kasih Kristus itu di dalam hidup saudara. Hamba Tuhan yang kami hormati dan jemaat yang kami kasihi, banyak hal telah kita kerjakan, kita alami di tahun kemarin. Suka duka silih berganti, ya, yang seringkali
membuat kita meragukan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, meragukan terang kasih Kristus. Karena apa? Ya, kita tahu semua, ya, kehidupan yang semakin berat, semakin pahit yang ada di hadapan kita seringkali menjadi satu pergumulan yang membuat kita meragukan terang kasih Kristus. Nah, menginjak tahun yang baru ini, setelah kita melewati hari-hari kemarin, menginjak tahun baru ini kita butuh, ya, kita membutuhkan, ya, terang yang sesungguhnya, terang yang baru datang, ya, yang akan membawa setiap kita di jalan Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, dan di dalam hidup bersama Tuhan. Setiap kita percaya, kita orang percaya akan memiliki terang hidup, terang yang menghidupkan. Sebab terang yang dibawa Yesus, ya, bercirikan pengampunan dan pemulihan. Nah, ini bedanya. Ya. Ini yang membedakan antara kita orang percaya dengan mereka yang di luar. Ya. Mereka menolak Yesus, mereka tidak percaya Yesus. Ya. Tetapi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, ini ada pengampunan dan pemulihan. Ya. Kita melihat bagaimana seorang wanita kedapatan berzina, ya, mau dihukum rajam. Yesus berkata apa? Ya. Ini, jangan berbuat dosa lagi, bertobatlah. Ya. Nah, demikian pesan Tuhan kita Yesus Kristus kepada perempuan yang berzina, ya, di dalam keadaannya yang begitu mencekam menghadapi kematian, dirajam dengan batu. Ya. Terang Yesus Kristus, terang kasih Kristus adalah terang yang berbagi, bagaikan lilin-lilin Natal di dalam gereja, ya, oleh tangan jemaatnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memasuki tahun yang baru 2022 dengan hidup yang baru, membutuhkan terang yang baru, terang hidup yang memulihkan hubungan, memulihkan relasi kita, dan memberi hidup penuh dengan pengharapan. Menutup renungan singkat firman Tuhan saat ini, ada satu pertanyaan yang pastinya menjadi pergumulan setiap kita, hamba-hamba Tuhan. Ya. Siap sediakah kita menampilkan terang kasih Kristus di tengah kegelapan dunia ini? Sebab firman-Nya memberikan peringatan kepada kita, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atasnya, di atas kaki dia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan yang memuliakan Bapamu di surga. Terima kasih. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi setiap kita untuk bagaimana kita hidup di dalam terang dan membawa terang itu bagi banyak orang. Tuhan